Atau ganti yang menjadi hu kalau laki-laki, hu kalau perempuan. Nah, Allahumma ahyi hi kalau laki-laki, maka til hayatu khairan lahu. Nah, diganti ujung-ujungnya. Nah, jadi kalau kita doa bersama kita apa? Kita doakan ini doanya. Jadi mudah-mudahan tentu ada manfaatnya orang-orang punya manfaat. Paling tidak kita sudah melaksanakan sunnah. Kalaupun tidak berhasil, kita sudah mendapat catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang paling dimuliakan Allah yang sehat. Yang sehat tugas dia menjenguk yang sakit. Nah, jadi mari jangan kita lalaikan, karena tidak setiap hari ada orang sakit depan kita, di kampung kita, di tetangga kita. Ketika ada sakit, ambil kesempatan pahala yang besar dalam kesempatan mengambil fadilah daripada sakitnya tetangga kita. Apa tugas kita dalam hal ini dimuliakan Allah? Kalau kita yang sehat pertama menjenguk, kapan menjenguknya berpahala? Apabila paling tidak 4 hal kita lakukan. Pertama, jenguklah dia dengan memberi semangat, jangan menakut-nakuti. Datang kita ke situ, jangan menakut-nakuti pula ya. Ini kita yang penyakit ini sudah parah ini. Tetangga sebelah sudah lewat katanya. Ini berdosa ini. Tapi bilang sama dia dari kata, kullu da'in lahu dawa'in lahu maut, kata Rasul, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, ini penyakit pingsan, kasih semangat. Yang kedua, doakan dia. Yang kedua, mendoakan. Datang pertama dan kasih semangat, mendoakan. Ini doanya, kita baca doanya. Yang pertama, apa doanya yang di situ? Allahumma, ayo sama-sama ini guru SD, Ustaz nih, guru SD. Allahumma rabban nas, asril ba'sa, wa anta safi, la sifa'a illa sifa'uka, sifa'an la yughadiru saqama. Doanya kita salam dia boleh atau kita bacakan. Kalau rame-rame satu orang yang membaca, yang lainnya mengaminkan. Apa yang tadi Ustaz doa? Yang pendek yang di bawah. Yang di bawahnya yang pendek. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyasbiyaka. As, kalau sendiri kita as, tapi kalau rame-rame nas. Ganti asnya menjadi nas. Nas'alullahal azim, kami mohonkan kepada Allah yang agung. Kalau as, aku mohonkan kepada Allah yang agung. Jadi kita baca doa itu, tapi tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Harus kata Rasul 7 kali. Ini namanya doa makhluk. Sudah diatur Rasul, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, tapi harus 7 kali kita baca. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyasbiyaka. Sedikit sekedar menambah wawasan saja. Kalau yang sakit laki-laki di depan kita, ayyasbiyaka. Tapi kalau yang sakit perempuan, ayyasbiyaki. Oh, di kampung yang sakit, kirim salam dari kampung. Tolonglah Bapak Ibu di Medan doakan yang sakit ini di kampung. Ganti kalau laki-laki yang sakit di kampung, ayyasbiyahu. Kalau perempuan yang sakit itu di luar kota di sana di luar, ayyasbiyaha. Tinggal mengganti ujung-ujungnya. Jadi insya Allah tentu ada fadilahnya orang-orang baru yang dekat. Yang ketiga, supaya yang menjenguk yang sakit ini sudah lazim kita tentunya adalah membantu yang sakit, apalagi yang ekonominya lemah. Kita bantu dia secara materi, secara finansial. Mudah-mudahan tentu menambah semangat bagi dia. Para orang jamaah yang dimuliakan Allah, sekedar canda, ini si A sakit, si B sakit, dijenguk, pulang yang menjenguk dua-dua. Si A dibuka jabatannya kosong, si B dibuka jabatannya ada uang 1 juta. Kira-kira logikanya siapa duluan sembuh?
Kira-kira siapa yang sedih? Ini kosong, nggak ada yang kasih. Ini ada uang banyak ini. Rasanya ini duluan ya. Nah, ini logika ya. Semangatnya, tambah semangatnya. Yang terakhir supaya bermanfaat, jadikan menjenguk orang sakit itu ikhtiar buat kita. Hari ini dia yang sakit, mungkin besok bisa saja yang sakit. Satu. Jadi in marido utahu, kalau sakit tetangga kita maka jenguklah dia. Yang kedua adalah dimuliakan Allah. In mata sayyatahu, apa tetangga itu kalau meninggal tetangga itu dia muslim ya. Nah, maka ikut laksanakan fardu kifayah. Ibu-ibu cukup satu saja itu, mensolatkannya saja itu. Bapak-bapak dua, ikut mensolatkannya, ikut ke kuburan. Kenapa? Fadilahnya besar. Nah, ya. Tidak setiap hari orang meninggal di kampung kita. Maka ketika ada ambil kesempatan yang besar ini, karena dunia ini tempat berladang, tempat bercocok tanam, mengumpul kebaikan-kebaikan. Makanya guru-guru kita berpesan, kerjakan kerja yang ringan, tapi pahalanya besar. Apa pahala yang disolatkan? Man shalla janazah, dalam hadis Muslim kata Rasul, falahu qiratun, wa man syahida dafnaha falahu qiratani, al-qiratu kauhudin kata Rasul. Orang yang mensolatkan jenazah dia dapat pahala 1 qirat. Orang yang ikut menyaksikan jenazah dikebumikan dia dapat 2 qirat. 1 qirat kata Rasul sama dengan sebesar bukit Uhud. Nah, luar biasa. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kita ambil fadilah. Itu bagi kita yang ikut. Bagi si jenazah, kata Rasul tidak ada jenazah disolatkan 3 saf. Disolatkan 40 orang muslim tidak mensyirikkan Allah. Bahkan 100 bahkan semakin banyak orang mensolatkannya, semakin banyak syafaat kepada si mayit itu. Nah, jadi alangkah indahnya si mayit dapat kebaikan, kita juga dapat kebaikan. Cuma persoalannya saya rasa di tempat kita tidak begitu, tapi di tempat lain saya tengok banyak orang menengok jenazah, banyak orang mengantar jenazah ke masjid, tapi sampai di masjid nongkrong di atas kereta. Cerita jadi dua, tak ikut dia ke dalam. Kenapa ini? Kira-kira apa masalah ini? Saya rasa pertama enggak tergiur dia fadilah yang besar itu. Yang kedua mungkin enggak tahu dia bagaimana sholat jenazah itu mungkin. Padahal sholat jenazah sangat gampang. Rukunnya cuma 7. Rukun sholat jenazah 7. Pertama berdiri. Berdiri apa? Diri. Yang satu berdiri itu 7. Yang kedua niat. Rukun sholat jenazah yang kedua niat. Niatnya kalau bagi bahasanya sengaja aku mensolatkan jenazah yang di depan sebagai makmum boleh, atau mensolatkan jenazah yang disolatkan imam sebagai makmum. Allahu Akbar sudah sah. Titik niat. Yang ketiga apa takbirnya? Kalau 5 takbirnya imam, diam aja kita di belakang. Gak usah alam takbir dia, biarin aja. Enggak batal sholat jenazah karena di takbirnya dari amban. Nah, cuman kita sebagai makmum kita pilih 2 pilihan. Pertama muparrokok, salam duluan kita boleh. Tapi yang bagus kata ulama-ulama kita, guru kita, tetap kita tunggu imam itu nanti salam dia, baru kita ikut salam. Sama Bapak Ibu, mana tahu sholat asar berjamaah sudah 4 rakaat, imamnya naik lagi di rakaat kelima, subhanallah tetap naik dia. Bagaimana tugas kita itu? Ikut naik. Kita sudah yakin 4 rakaat, tapi imam naik juga di rakaat kelima. Maka kita tidak boleh ikut naik. Kalau kita sudah yakin 4 rakaat, ikut kita lagi naik, maka batal sholat kita. Maka bagaimana caranya? 2, muparrokok, bisa kita memisahkan diri, atau kita tunggu imam itu turun, nanti salam kita ikut salam. Tapi awas sudah yakin 4, tetangga berdiri, ragu pula lagi jadinya. Kalau ragu, naik, ikut naik, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah pasti nggak boleh kita ikut. Jadi
Itu sholat jenazah. Yang kedua rukunnya adalah niat mensolatkan jenazah. Yang ketiga takbirnya 4. Kemudian yang keempat takbir pertama baca Fatihah. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saja. Ujungnya sunnah. Itu aja yang wajib. Baru takbir ketiga doa untuk doa lil mayit, doa khusus kepada mayit. Tidak boleh Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, tidak sah sholat jenazahnya. Harus Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Yang takbir keempat, nggak tahu doanya, nggak usah. Nggak usah. Diam aja. Takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahum karena dapat diam aja. Baru yang ketujuh, rukun sholat jenazah yang ketujuh adalah salam dari kanan. Dan gampang, nggak ada rukun-rukunnya, nggak ada sujud-sujudnya. Tapi karena ada orang yang malas, rugi dia tidak mendapatkan fadilah yang luar biasa itu. Kemudian sedikit lagi orang-orang pelaku yang ketiga, hak bertetangga itu ini setahun tahu kalau tetanggamu itu meminjam kepadamu sesuatu, pinjami dia. Di sini ada prinsip meminjam, ada prinsip meminjamkan. Maka